Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indi Fahriani dari kelas 4C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang desain produk. Pengertian desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Staunton, suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Yang selanjutnya ada atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Yang kedua ada menurut Fendi Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi yang pertama ada merek. Merek adalah nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua ada kemasan. Kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga ada pemberian label. Label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat paling dasar, yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua ada tingkat produk aktual. Perencanaan produk harus menyusun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu tingkat mutu, sifat, desain, nama merek, dan kemasan. Dan yang ketiga ada tingkat produk tambahan. Perencana produk harus menyusun produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan tambahan servis dan manfaat bagi konsumen. Klasifikasi produk. Yang pertama ada produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Dan yang kedua ada produk shopping. Produk shopping adalah apa yang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Yang selanjutnya ada strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu yang pertama menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Dalam hal ini, produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama untuk pengenalan produk baru. Yang kedua, ada mendorong teknologi. Pendekatan ini menyatakan bahwa Anda harus menjual apa yang Anda dapat buat. Dengan demikian, produk baru dapat diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat. Yang terakhir ada antarfungsional. Pengenalan produk baru bersifat fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Selanjutnya ada desain merek. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika atau The American Marketing Association, mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasinya yang ditunjukkan agar dapat mengenali barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk dan jasa para pesaing. Dasar keputusan penetapan merek. Yang pertama, menggunakan merek atau tidak.
Menetapkan merek membantu pembeli dengan berbagai hal, di antaranya, poin pertama, nama merek memberitahu pembeli sesuatu mengenai mutu produk. Poin kedua, nama merek meningkatkan efisiensi berbelanja. Poin tiga, nama merek membantu menarik perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Ya, poin 4, nama merek menjadi dasar untuk membangun cerita mengenai mutu khusus produk baru. Yang kedua ada seleksi nama merek. Nama merek harus dipilih dengan hati-hati. Nama yang baik dapat menambah keberhasilan produk. Yang ketiga ada sponsor merek. Sebuah pabrik mempunyai 4 pilihan sponsor, yaitu salah satunya pabrik dapat menjual kepada pedagang yang akan memberikan merek pribadi, disebut dengan merek toko atau merek distributor. Yang keempat ada strategi merek. Dan yang kelima ada memposisikan ulang merek. Kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan peroleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Terakhir ada layanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya. Jasa pelayanan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.